datang menyapaku. Ku semakin menyerah. Kalaulah aku dapat membaca pikiranmu dengan sayap harapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cinta kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, selamanya. Ya, awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, cinta berkasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari rasa hatiku. Tuhan, jangan berikanlah cinta bersama selamanya. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar hati. Ungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, yang ku berikan seutuhnya rasa cintaku selamanya, 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 selamanya.
Bila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau lupakan aku. Mimpi buruk mana ku tancapkan duri tajam, kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku dan bukan maksudku, bukan inginku melukamu. Sadarkan kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berhijau seperti dulu kala. Caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berhijau seperti dulu kala. Dan bukan maksudku dan bukan inginku melukaimu. Sadarkan kau di sini ku terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Lupakanlah saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Caci maki saja diriku. Bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijak seperti dulu kala. Kembali untuk lagu Gen Z lagi. Oh iya, ini lagu terakhir dari kami. Mudah-mudahan menghibur selama Bapak Ibu sekalian ada di ruang ini. Dan nanti acara setelah ini akan kami serahkan kembali pada MC kita tercinta.
bacaan dan doa yang mulai berbeda. Ego dan air mata kita bicara. Gila, tak masuk logika, terbangun hatiku. Kau menggenggamku menatapnya. Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari semua masalah ini. Jujur dan mudah untuk melangkah pergi. Ini soal hati, bukan yang diyakini. Gila, tak masuk logika, terbangun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh gila, ini tak biasa, tertegun hatiku. Kau menggenggamku menadanya. Oh. Jangan salahkan pahamku ini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang mau? Kau di sana, aku di seberang. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kilatnya. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama arah kiblatnya. Terima kasih. Wah, ternyata kita extend ini sepertinya. Sepertinya kami extend ya. Siap. Ternyata kontrak kami diperpanjang, jadi kami akan lanjutkan. Satu lagu masih dari band Jogja. tertawa menangis merenung oleh cinta.
mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Tak percikan rasa sayang, lepaskan kita seirama, walau terikat rasa hina. Saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis merenung oleh cinta, kau coba hapuskan rasa di mata melayang jauh dari jiwa juga mimpiku. Biarlah hariku dan harimu terbelenggu satu oleh ucapan manismu, dan kau bisikan kata cinta. Kau telah percikan rasa sayang, pastikan kita seirama, walau terikat rasa hina. Dan kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang, akankah kita seirama, walau terikat rasa hina. Dan kau bisikan kata cinta, kau telah percikan rasa sayang, akankah kita seirama, walau terikat rasa hina. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami sampaikan selamat pagi dan selamat datang di Auditorium Kresna, lantai 5 Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Pastikan Bapak Ibu sekalian sudah mengisi daftar hadir atau melakukan registrasi di area lobi depan dari Auditorium Kresna. Dan beberapa saat lagi kita akan bersama-sama lalui dan ikuti bersama rangkaian acara puncak hari ulang tahun ke-14 Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dan mungkin satu lagi, Dr. Boni, lagu untuk bisa membuka perjumpaan kita di pagi hari ini untuk menemani kita sebelum kita membuka acara secara resmi ya Mbak Lisa ya.
Selamat ulang tahun. Lagunya Jamrud mungkin ini cocok ini kayaknya ya untuk pagi kita di RSA UGM memeriahkan HUT atau hari ulang tahun ke-14 Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dr. Bonnie and Friends, ini Dr. Bonnie salah satu dokter yang berbakat juga, spesialis THT, tapi juga seorang penyanyi. Maka pita suaranya pasti sudah selalu terjaga begitu ya, termasuk hidungnya, telinganya juga pasti sangat paripurna sekali ya. Dr. Bonnie silahkan. Oke, untuk RSA yang hari ini ulang tahun, kita coba satu lagu dari Jamrud. Kami bawakan secara akustik. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan setingkat bunga atau puisi, atau kalung hati. Maaf, bukan yang pelik atau gak mau, gak modal dikit, yang penting aku beri padamu. Aku tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu setelah tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. RSA ulang tahun. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Oke, boleh tepuk tangan Bapak Ibu untuk Dr. Bonnie. Dan ini Bapak siapa kalau boleh tahu? Oh, Bapak Agus. Oh, Bapak Gayus. Luar biasa sekali. Kita sudah ditemani dengan lagu-lagu yang luar biasa, menambah semangat dan juga kehangatan di acara Puncak RSA UGM HUT ke-14. Betul sekali Mbak Lisa, ini momen yang spesial dan berharga sekali untuk RSA. 14 tahun melayani masyarakat untuk bisa terus melayani hal-hal yang berbau kesehatan begitu ya Mbak Lisa Dan juga ya. dengan ramah dan peduli sesuai Yes. tagline-nya hari ini, Friendly and Caring Hospital. Hospital. Yes. Tentunya Bapak Ibu sekalian yang sudah registrasi, kami silakan untuk bisa menempati kursi yang tersedia dan kita akan memulai rangkaian acara pada kesempatan pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya selamat datang di Auditorium Kresna Universitas Gadjah Mada, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dan sebelum rangkaian acara dimulai, kita saksikan terlebih dahulu video petunjuk keselamatan atau safety briefing dari penggunaan ruang auditorium ini. Selamat datang di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Sebagai salah satu prosedur keselamatan, kami sampaikan informasi sebagai berikut. Saat ini, kita berada di ruang Auditorium Kresna lantai 5. Terdapat 4 pintu keluar darurat terdekat dari ruang ini, yaitu di sebelah barat,
timur, utara, dan selatan ruang auditorium. Di ruangan ini sudah dilengkapi dengan fasilitas keselamatan jika terjadi bencana, yaitu fire alarm system, alat pemadam api ringan, hidran, tombol code red, code blue, serta tangga keluar darurat. Jika terjadi bencana kebakaran yang harus Anda lakukan, jika tanda alarm kebakaran berbunyi, tetap tenang dan jangan panik. Padamkan api jika masih kecil menggunakan apar, sesuai dengan cara penggunaan yang tertempel pada tabung apar. Bila api tidak juga padam, segera keluar dari ruangan mengikuti jalur evakuasi menuju ke titik kumpul terdekat dengan ruang auditorium lantai 4. Jangan menggunakan lift. Jika menggunakan sepatu hak tinggi, silakan dilepas. Jika terjadi bahaya gempa bumi, tetap tenang dan jangan panik. Tetap berada di dalam ruangan. Segeralah berlindung di bawah meja yang kuat atau benda lainnya yang sejenis. Merapat ke dinding atau kolom bangunan yang kuat dan menghindari merapat partisi kaca. Lindungilah kepala dan leher Anda dengan tangan sambil merunduk. Apabila gempa sudah dirasa selesai, segeralah keluar dari gedung dengan tertib, mengikuti petunjuk jalur evakuasi menuju ke titik kumpul menggunakan tangga darurat yang tersedia. Memastikan jumlah rekan-rekan yang bersama dengan Anda hingga ada petunjuk selanjutnya dari petugas. Demikian informasi dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan semoga acara hari ini berlangsung dengan lancar dan aman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Dan masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin tentunya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita semua boleh berkumpul, terutama di Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada ini dengan keadaan sehat dan juga penuh semangat. Tentunya selamat datang di Auditorium Kresna lantai 5, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Hari ini Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada merayakan hari jadinya yang ke-14. 14 tahun tentunya bukan waktu yang sebentar untuk Rumah Sakit Akademik UGM. 14 tahun tentunya bagi Rumah Sakit Akademik UGM adalah penuh dedikasi, inovasi, dan pelayanan dari hati untuk masyarakat tentunya ya. Dan untuk membuka mungkin boleh berpantun ya Mas Adit? Boleh sekali Mbak Lisa, Ya, dan monggo. kalau pantun harus dijawab dengan cakep Bapak Ibu Baik, sekalian. saya nanti bantu buat Oh, cakepnya. iya. Boleh ya Bapak Ibu, saya dibantu dengan cakepnya. Boleh. Oke. Langit biru tampak menawan. Cakep. Ini belum ada yang menjawab loh ini gitu ternyata. ya. Saya aja yang saya cakep gitu mungkin Oh kayaknya iya. ya. Boleh saya ulang sekali lagi. Boleh. Langit biru tampak menawan. Cakep. Angin sepoi menyejukkan rasa. Cakep. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan Cakep. di acara puncak HUT RSA UGM ke-14. Luar biasa, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Mbak Lisa ini membangun pantun tadi, bangun subuh ya Mbak Lisa Iya ya. betul. Tidak bisa tidur dari tadi malam. Oh gitu, hanya untuk menyusun pantun gitu ya. Iya. Padahal ChatGPT itu ada gitu ya. Baik, sebelumnya juga kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya kepada para tamu dan kehormatan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang terhormat Bupati Sleman atau yang mewakili, terima kasih atas kehadirannya. Juga hadir yang kami hormati Pelaksana Harian Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rektor beserta segenap jajaran pimpinan Universitas Gadjah Mada yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Universitas Gadjah Mada. juga yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada, tentunya beserta para anggota Dewan Pengawas yang kami hormati, Dan Bapak Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Jejaring, dan pada hari ini dari RSUP Dr. Sarjito,
RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro, RSUD Sleman, RSPAU Dr. S. Harjo Lukito, RS Queen Latifah, RSGM, dan juga RS Happy Land. Luar biasa, dan tentunya Bapak Ibu segenap jajaran direksi serta seluruh sivitas hospitalia Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada yang tentunya ikut berbahagia pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Gadjah Mada dan juga Mars RSA. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin sekalian, kita akan melanjutkan pada acara selanjutnya. Sebagai wujud syukur perjalanan Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada selama 14 tahun, kami mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan tayangan video berikut ini. Video ini menceritakan rekam jejak perjalanan RSUGM dan informasi mengenai layanan baru yang hadir untuk Anda. Mari kita saksikan bersama tayangan video berikut ini. Open heart surgery secara artinya yaitu pembedahan bedah jantung terbuka. Kasus apa aja yang bisa ditangani? Banyak. Untuk kasusnya yang utama kita akan fokuskan di RSUGM pada tahun-tahun awal yaitu kasus CABG atau coronary artery bypass surgery, yaitu suatu pembedahan pintas jantung di mana kita akan membuat jalur baru pada pembuluh darah di jantung dari pembuluh darah yang tersumbat yang tidak bisa dilakukan pemasangan ring lagi. Ya, jadi open heart surgery itu bisa kita hadirkan untuk melayani masyarakat khususnya pada pasien penyakit jantung yang sudah tidak bisa dilakukan intervensi oleh dokter jantung seperti operasi bypass, operasi katup, dan operasi jantung bawaan. Dan di sini kita membantu masyarakat untuk mengurangi jumlah antrian. Jadi operasi jantung di Indonesia itu masih rata-rata masih antri 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, padahal serangan jantung itu bisa datang kapan saja. Jadi sehingga kita dengan adanya operasi jantung di RSA ini kita bisa membantu masyarakat supaya kualitas hidupnya menjadi lebih baik. Tim yang terlibat itu mulai dari dokter jantung, dokter spesialis jantung intervensi, kemudian dari dokter BTKV. Dokter BTKV sendiri sewaktu operasi selalu ada 2 orang dokter BTKV dengan 1 orang dokter spesialis anestesi khusus jantung, dan kemudian pasca operasi akan dipantau oleh dokter jantung, dokter rehab jantung, dan dokter rehab medis. BPJS maupun asuransi swasta yang lainnya sudah mengcover tindakan bedah jantung terbuka, mulai dari CABG, penggantian katup, penyakit jantung bawaan, semua sudah di-cover sesuai dengan indikasi, dan juga pada pasien dengan asuransi swasta harus disesuaikan pada polisnya. Ibu sekalian, Luar biasa, membanggakan kita semua tentunya ya Mbak Lisa ya. Baik, hadirin yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti dan simak bersama laporan yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. kami undang dengan hormat Dr. Darwito SH, SPB, Sub SP Onkologi Konsultan. Disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Rektor, Prof. Opa, yang kami hormati Pak WR SDMK dan Ketua Dewas kami, dari Prof. Penting dan Prof. Supriyadi. Yang kami hormati Pak Bupati dan yang mewakili, kemudian Ketua BPJS Kabupaten Sleman yang kami hormati, serta Kepala Dinas Kesehatan yang mewakili, dan yang tak lupa juga kami sangat berterima kasih yaitu seluruh stakeholder yang ada di RSUGM yang ikut membantu, yaitu mulai dari teman-teman terutama adalah anggota Persi, dan kemudian Pak Kepala Biro yang selalu membimbing kami, kemudian teman-teman dari Rumah Sakit AHS, yaitu dari mulai Rumah Sakit Sarjito, kemudian Rumah Sakit Harjolukito, makasih Pak Jenderal. Ya, kemudian di sini ada Rumah Sakit Kabupaten Sleman, kemudian Rumah Sakit RSUD Prambanan yang tergabung dengan AHS, Rumah Sakit yang dari mitra kami, Rumah Sakit Jepilen, Rumah Sakit Queen Latifah, dan juga RSGM yang selalu melekat antara RSA dan RSGM, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir, dan rumah sakit yang tergabung karena saya sudah bagian dari Persi. Makasih Pak Ketua Bu Foni, Ketua Persi, dan kemudian dan para direktur yang telah dulu senior, Prof. Arif, Prof. Elizabeth, Bu Alida, dan ini adalah, dan juga para dekan yang selalu memberikan inspirasi bagi RSUGM. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali bahwa kita ulang tahun yang sangat sederhana ini 14 tahun. Kita nantinya akan ada beberapa yang kami laporkan Bu Rektor bahwa RSA selama tahun ini saja kita laporkan, mungkin bisa ada Mbak Niki, bahwa RSA perkembangannya adalah dari mulai rawat jalan dan rawat inap itu sangat meningkat, bahwa mohon maaf artinya bahwa RSUGM tumbuh, kita tidak untuk menyaingi rumah sakit yang sudah ada, tapi kita adalah menjadi pelengkap, karena ternyata dari kita data dari rumah sakit yang di Jogja masih membutuhkan, ternyata pasien-pasien kami bukan hanya dari Jogja, Ibu. Dari Bapak Ibu sekalian banyak dari luar kota, salah satunya dari Jawa Tengah bagian selatan, dan juga bahkan sudah sampai ke Jawa Timur, bahkan Pantura itu terima kasih sekali teman-teman ortopedi ya, yang begitu terkenalnya sampai ke daerah Pantura, setiap kecelakaan datangnya tidak dimanapun tapi langsung rujuk RSA. Ini adalah dan juga jantung, sekarang sudah mulai jantung, bahwa kemarin saya ditelepon sama Prof. Kuat, ada teman yang sakit jantung langsung bisa RSA dan langsung ditindaklanjuti dan 1 hari kemudian pulang. Ini adalah begitu dari teman Magelang sebenarnya di Magelang, tapi inilah akibat dari kita saling berkoordinasi dan juga kolaborasi. Right? Ada beberapa hal yang memang harus kita persiapkan Ibu Rektor dan Bapak Ibu sekalian, terutama Bu Dewas, bahwa dengan adanya suatu kenaikan jumlah rawat jalan, maka kita 1 hari itu jumlah rawat jalan sekitar 2.500 sampai 3.000 per hari. Nah, maka fasilitas harus kita lengkapi. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah satu, melebarkan pusat layanan. Terutama saya berjanji saat itu dengan Bu Rektor, RSA adalah milik UGM. Maka
mau tidak mau RSA juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat sivitas akademika. Jika nanti ada suatu mekanisme standar operasional prosedur SOP yang harus kita jalankan, yaitu bahwa kita dedikasikan satu poli yang tidak hanya khusus sebenarnya, tapi untuk kita lokasikan yaitu di Poli Srikandi. Dengan kapasitas mungkin sekarang, terima kasih sekali dari BPD Jateng, BPD DIY, saya masih teringat di Semarang itu. Masih teringat di Semarang, BPD DIY ya, dengan Pak Ahmad Santoso kemarin kita deal dan kita dibantu oleh BPD, yaitu membangunkan BPD DIY membangunkan poli eksekutif, atau ya artinya poli sebenarnya poli untuk sivitas akademika dan juga untuk yang lain. Itu adalah nantinya kita baru bangun, kalau enggak 6 poli, nanti kita berlanjut menjadi 10, masih sisa 1 tapi nanti masih direview oleh teman-teman P2L. Kemudian berikutnya juga bahwa ternyata penyakit jantung itu menempati urutan terbanyak, dan juga kita adanya suatu rumah sakit kita, yaitu kita menggunakan, terima kasih Prof Arif dan Bu Elizabeth, yang lantai 5 itu kita sulap, Prof Arif, kita sulap menjadi khusus operasi kamar operasi jantung terbuka, dan itu memang butuh effort yang sangat besar, yaitu kita punya 2 kamar operasi dan 8 ICU dan CCU, sehingga nanti saat operasi tidak pindah ke tempat tapi langsung di dekatnya. Sehingga di situ kita siapkan SDM kita yang tadi Dr. Mayus, Dr. Sidik dan Dr. Radu Putro, ini adalah sudah kita kursuskan atau kita fellowkan dan sekarang sudah balik. Saat itu saya sebenarnya tidak yakin, tapi karena para SDM kita di PJP kita itu sangat mendesak kami dan harus bisa melakukan operasi di bulan Mei ya, di bulan Mei. Hari ini juga bisa ya. Ya. Setelah dibuka nanti bisa digunakan katanya. Harinya ini adalah para tenaga-tenaga yang hebat tadinya tuh. Ya, Pak Sidik, katanya Pak Sidik udah siap dong, pokoknya langsung dibuka, saya langsung operasi. Ya. Ini adalah semuanya untuk fasilitas masyarakat Jogja. Makasih Pak Irfan, nanti semoga langsung di ACC ya. Karena semuanya masih berkaitan dengan BPJS, jadinya ya kita juga terbuka untuk asuransi lain. Berikutnya adalah kita juga sudah bekerja sama dengan koperasi. Koperasi kita mendirikan namanya apotek namanya Apotek Pandu, yang itu bisa di franchise. Nanti rumah sakit Pak Jenderal, rumah sakit Darjolukito bisa memfranchise istilahnya Apotek Pandu. Wah, siap. Warga akhirnya karena dengan apotek tersebut kita bisa memberikan layanan yang sangat bersaing. Ya. Terus kemudian berikutnya adalah dengan koperasi juga. Koperasi itu dari milik seluruhnya, karena di rumah sakit RSA UGM itu jam 9 malam itu masih begitu penuh rawat jalannya. Bahkan bulan ini kita buka, bulan depan Bu Novi ya, poli spesialis 24 jam. Sehingga nanti kalau mau poli spesialis 24 jam 365 hari dalam setahun. Kata orang Madura, kiamat pun buka separuh hari. Tapi nggak apa-apa ya, artinya bahwa nanti Pak Irfan kita ada poli 24 jam, terutama anak, spesialis anak dan spesialis penyakit dalam. Dan kita sudah siap untuk bisa poli 24. Karena kan kadang-kadang kasihan masyarakat untuk bisa mencari fasilitas kesehatan yang di situ tidak masuk emergensi. Di situ
kita juga memfasilitasi dengan adanya membuka poli 24 jam, maka kita buka lewat koperasi namanya Joglo Kumbokarno. Joglo Kumbokarno itu joglonya untuk makan, yaitu Warmindo 24 jam. Menurut ketua koperasi, Kumbokarno itu makannya banyak, maka biar laris nantinya makannya banyak-banyak. Dan salah satu yang menjadi kebanggaan kami, terima kasih Pak Fakultas, dari teman-teman Fakultas Kimia, Teknik Kimia, itu Prof. Sarto ya, itu Prof. Sarto sudah memberikan kita hasil inovasinya, yaitu sampah rumah tangga bisa dibikin biogas, dan itu menjadi salah satunya nanti sumber untuk masak di Warmindo. Artinya sampah itu masih artinya akan dari teman-teman Fakultas Teknik. Artinya sampah itu tidak, kalau sampah kan kalau kita buang ada harganya. Sekarang justru kita tidak buang, kita jadikan inovasi gas, sehingga nanti sumber energi, Bu. Sehingga nanti tidak ditutup kemungkinan kalau kita bisa menduplikasi di daerah-daerah itu akan menjadi apa istilahnya alternatif pemecahan sampah. Prof. Sarto, mungkin Prof. Sarto datang belum ya? Prof. Sarto, makasih Prof. Sarto, makasih ya, makasih Prof. Sarto, ya. Ini ada Fakultas tadi. Kemudian juga seperti itu Prof, karena makin lama ada suatu, ini kita membeli mobil listrik ya. Mobil listrik apa? Nah, ini adalah hasil dari Fakultas Teknik, Bu Rektor. Kita beli. Nanti baru satu, tapi kita belinya dua. Tapi tadi saya ketemu dengan Pak Ratomi, Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro mau beli dua, Bu. Sehingga nanti Fakultas Teknik siap untuk menjual mobil listriknya. Pak Kuat ya, Fakultas Teknik, semoga Pak Selo, ya, Maka Pak Selo, makasih ya Pak Selo. Ya Pak Eka, ya makasih ya Eka. Ya. Itu terima kasih nanti, sehingga kita akan menggerakkan seluruh GM, karena tahun kemarin mulai dari Fakultas Kehutanan, kemudian dari Piat itu sekarang mulai kita tawarkan untuk kemarin baru rumah sakit anti rapih ya Bu Foni ya, anti rapih itu semua bahan makanan disuplai dari Piat. Ya silakan nanti dari rumah sakit Harjolukito. Nah ini sudah Bu Rektor, rumah sakit Harjolukito langsung akan beli dari Piat semuanya. Ya makanan siap. Piat itu gini, kalau lagi nanti Pak untuk rumah sakit Sarjito itu, karena rumah sakit adanya Piat itu adalah organik Pak, semuanya bahan organik, sehingga nanti makanannya orang ada di rumah sakit semuanya organik, dan alhamdulillah makanannya juga enak. Kalau nanti Sarjito bisa kita fasilitasi Pak, khusus untuk Sarjito, karena Sarjito dan terutama sama Harjolukito atau rumah sakit lain silahkan nanti bahan makanannya. Taruh yang kecil-kecil bisa menggunakan langsung bagian gizi kami. Tapi kalau yang gede biasanya nggak mampu. Kemudian yang berikutnya yaitu kita selama ini akan mensulap rumah sakit ini betul-betul akan menjadi green hospital, jika nanti kita menggandeng dari teman-teman Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian nanti kemudian gigi juga nanti rencananya ada poli gigi 24 jam itu Bu Tita itu bisa di RSGM, bisa di sini. Kalau RSGM tidak ada poli 24 jam untuk gigi, kita siap memfasilitasi. Ya, karena loro gigi itu saya pernah sakit gigi itu, waduh sakitnya bukan kepala, artinya nggak kuat rasanya. Ya itu kadang-kadang karena nggak ada UGD-nya gigi, ya poli gigi kan nggak ada UGD-nya, itu wah kesulitan itu. Terpaksa saya jadi orang kampung lagi, yaitu pakai minyak cengkeh. Wah kita seseli, malah rasanya bukan kepala, jadi infeksi Bu. Langsung paginya saya kontak dokter gigi kita, langsung diselesaikan itu. Yaitu karena nanti akan kita buka juga poli 24 jam untuk yang lain.
Jadi semuanya ini ada 5 yang kita laporkan. Selama tahun ini ada 5 proyek yang kita selesaikan dengan semoga kita bermanfaat, terutama adalah bagi masyarakat umum, masyarakat DIY, masyarakat Indonesia, dan juga kita bisa membantu menyelesaikan terutama gunaan dari Civitas Akademika, yaitu bahwa kita yang Civitas Akademika nanti ada kolaborasi antara GMC, Perpagama, dan RSA satu kesatuan yang nantinya sehingga monitoring dari Pak Kabiru dan juga Bu Rektor supaya kita bisa memberikan yang terbaik bagi Civitas Akademika, sehingga tidak ada istilahnya habis manis pas dibuang. Kita tetap manis terus, Bu Rektor. Nantinya apapun tetap manis harinya, pokoknya ya nggak ada yang dibuang harinya. Insya Allah inilah ya benarnya harapan. Dan satu lagi mohon doa restu, semoga nanti segera bisa dilelangkan dari P2L. Tahun ini diharapkan 1 Juli Bu, nantinya sudah mulai pembangunan 1 tower, yaitu dengan 100 tempat tidur, dan semoga bisa terlaksana di tahun ini, sehingga nantinya khusus untuk VIP, karena ternyata di Yogyakarta itu kebutuhan VIP adalah yang paling ngantri justru VIP, bukan kelas 3. Apakah ini adalah sementara, tapi prinsipnya bahwa pasien-pasien baik yang miskin, baik yang kaya, yang sedang, kita nggak mengenal, semuanya sama. Dan kita kembangkan di RSA adalah periksa dulu, operasi dulu, bayar belakangan. Nah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Darwito atas laporan yang luar biasa untuk kita semua, dan kita akan melanjutkan pada acara selanjutnya. Ya, dan selanjutnya kita akan ikuti bersama di sambutan yang tentunya akan disampaikan oleh Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sleman, dan untuk itu kami undang Dr. Andes Agung Armawanta MT. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin sebelumnya saya mohonkan pamit. Mas Bupati sedang ada di Keraton Gelaran Rakyat yang kira-kira hari ini Sleman itu mengirim 3.000 orang. Saya juga sudah dari subuh tadi di sana. Kemudian sehingga kami mohon maaf kalau hari ini membersami Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Ibu Rektor, kemudian Pak Darwito, Pak Direktur jajarannya BIKA, para direktur rumah sakit, mitra bank, BPJS, dan yang ada sekalian. Jadi boleh saya pakai pantun juga ya? Nah, baik. Yang ringan aja nggih. Sakitnya Risa gampang obat. Rumah sakit RSA memang hebat. Saya kebetulan saat ini, mohon maaf Pak Darwito, selama seminggu ini sudah jadi PLH Kepala Dinas Kesehatan. Padahal saya itu dokter Andes. Makanya saya kemarin bilang sama Mbak Surun itu, S-nya dilangi aja Mbak, dicorek sementara gitu kan. Supaya sama jadi teman sejawat ya. Jadi gini Bapak Ibu, Pak Darwito, kami atas nama Pemda Sleman mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-14. Mudah-mudahan cepat berkembang, dan tadi saya lihat ada tower yang akan dibangun. Saya yakin komunikasi Pak Darwito, Bu Ika, dan teman-teman sudah sempat ke Bupati. Bupati itu sama Pak Gaspol, nek perlu izin 1 jam rampung ya 1 jam keluarin gitu kan. Sehingga nanti kalau penjelasan syaratnya lengkap dengan catatan syaratnya benar dan lengkap Pak. Kalau perlu 1 jam kita bikin 1 jam Pak. Ya, kalau perlu kurang dari itu siap. PBG, SLF, dan lain-lain sepanjang syarat dan ketentuan berlaku Pak.
Saya kira itu, dan kami juga bukan orang baru di RSA ini, karena dulu waktu membangun lantai 3 masih atapnya ini, saya di Kapal Pembangunan juga sudah sempat membantu untuk mengembangkan ini Pak. Ketika sini belum laris, ulang tahun Sleman itu operasinya juga saya bawa ke sini, artinya mudah-mudahan Sleman, Jogja, RSA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan rumah sakit menjadi mitra semua. Kalau perlu Sleman nggak ada lagi orang yang sakit, karena saat tadi masuk pintunya sudah seger waras gitu, nggak usah dirawat, cukup ketemu Pak Darwito dan kawan sudah seger waras gitu. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sleman yang sudah menyampaikan sambutannya di pagi hari ini. Berikutnya kita juga akan simak bersama sambutan oleh PLH Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Kami undang dengan hormat Dr. Fitri Indah Setiawati MSc. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rektor beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Direktur beserta jajaran, mitra beserta tamu undangan yang hadir pada acara hari ini. Kami mohon izinkan Bapak Kepala Dinas Kesehatan tidak bisa rawuh karena hadir di Mangayu Bagio Yosodalem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami haturkan selamat kepada RSA UGM yang pada hari ini telah berulang tahun yang ke-14 dan telah banyak tadi kita saksikan inovasi dan juga capaian-capaian yang telah dilaksanakan oleh RSA UGM ini selama 14 tahun. Dari yang disampaikan Bapak Direktur Dr. Darwito, kami mencatat ada 3 hal penting tadi yang disampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan telah dilaksanakannya integrasi layanan kesehatan yang berkelanjutan, di mana kemudian RSA UGM ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan, terutama tadi ortopedi dan jantung, yang bukan hanya di wilayah DIY, tapi juga telah dipercaya oleh masyarakat di wilayah Jawa Tengah, terutama bagian selatan, dan juga di Pantura, juga rujukannya alhamdulillah di RSA UGM. Kemudian yang kedua, tadi kami menyimak adanya kolaborasi lintas sektor yang telah dilakukan oleh Pak Direktur, menggandeng Sivitas Akademika bukan hanya di FKKMK UGM, tetapi juga tadi di teknik kimia, kemudian tadi juga ada mobil listrik, kemudian nanti di kedokteran hewan, dan juga mungkin lintas sektor lain yang kemudian digandeng bersama oleh Dr. Darwito dan tim dalam pengembangan RSA UGM ini. Kemudian yang terakhir, ketika kami mencatat, Pak Direktur juga telah menyampaikan terkait dengan pemanfaatan teknologi untuk keadilan kesehatan, di mana tadi juga memanfaatkan mobil listrik, kemudian juga memanfaatkan biogas untuk kegiatan-kegiatan di RSA UGM ini. Bapak Ibu yang kami hormati, atas nama Dinas Kesehatan kami menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah transformatif ini, dan kami percaya bahwa RSA UGM sebagai rumah sakit rujukan dan pusat pendidikan memiliki kapasitas untuk menjadi katalis kesehatan terutama di wilayah DIY. Akhirnya kami mengucapkan selamat ulang tahun RSA UGM yang ke-14, semakin maju, semakin berinovatif, dan semakin bermanfaat
untuk wilayah DIY, Jawa Tengah, dan mudah-mudahan untuk nasional. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DIY. Dan tentunya hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya kita akan ikuti dan simak bersama sambutan oleh Rektor Universitas Gadjah Mada. Kami undang dengan hormat Profesor Dr. Ova Emilia PhD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, ini para tamu dulu yang saya sebut, Bapak Bupati Sleman atau yang mewakili, juga tadi dari Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun Kabupaten Sleman yang mewakili, juga dari Persi, Bu Foni, kemudian Ibu Bapak Wakil Rektor, juga sekaligus Prof. Mening sebagai Ketua Dewan Pengawas, dan seluruh jajaran Dewan Pengawas, Bapak Direktur, Pak Dirut, dan seluruh jajaran direksi Rumah Sakit Akademik, para dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada. Saya lihat ada Bapak, ada Fakultas Kedokteran Gigi tadi yang disebut-sebut tadi ya. Ternyata lebih sakit gigi daripada sakit hati katanya. Tapi ada orang yang meninggal karena sakit gigi atau sakit hati, itu ada nggak ya? Juga dari kedokteran hewan, dari Bapak Dekan Psikologi juga. Ini nggak bisa Mas, ini harus ke atas ini Mas. Dia masih muda soalnya. Juga dari parah nih calon. Ada juga dari Bapak dari Sarjito, dari Rumah Sakit Angkatan Udara, ya. Dari para mitra tenaga kesehatan, juga seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Syukur alhamdulillah, hari ini kita menginjak usia yang ke-14 untuk Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada yang kita banggakan bersama. Saya masih ingat pada saat awalnya tertatih-tatih luar biasa, dan sekarang kelihatannya sudah masuk bukan pada fase pertumbuhan tapi mulai menunjukkan kematangannya gitu ya. Dan tentunya itu karena dukungan dari kita semuanya. Yang kalau kita lihat Bapak Dirut tadi menyampaikan bahwa rumah sakit ini ada karena adanya kerjasama yang baik, bukan hanya di dalam, di lingkungan Universitas Gadjah Mada, tetapi juga dengan mitra-mitra dan rumah sakit di daerah istimewa Yogyakarta ataupun di level nasional. Dan kita melihat juga bahwa RSA sebagai RSPTN yang sekarang kalau di Indonesia ada berapa? 30 sekian? Berapa? 38 RSPTN, jadi spesies RSPTN ini semakin banyak juga gitu ya. Jadi dan mereka saya kira perlu juga membuat suatu kolaborasi sehingga misi yang diemban oleh sebuah rumah sakit PTN ini tentunya perlu kita dukung dan kita gelorakan. Ya, ada sedikit perbedaan memang di situ di mana fokus kaitannya dengan pendidikan dan penelitian yang diharapkan itu menjadi aset untuk pengembangan rumah sakit, ini menjadi hal yang dapat kita dukung dan kita terus unggulkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya juga mengapresiasi atas semua kemajuan yang telah dicapai
Dan tentunya kita semua ini akan menjadi saksi peresmian dari beberapa layanan unggulan yang akan di launching hari ini, begitu ya Pak Dirut ya. Tadi disampaikan ada layanan untuk operasi jantung ya, dan saya kira ini sebuah lompatan keberanian untuk sebuah rumah sakit untuk bisa melayani operasi jantung ya, khususnya untuk jantung terbuka. Ini tentunya memerlukan persyaratan-persyaratan yang cukup ketat, dan saya kira apa yang dilakukan ini sekaligus membuka peluang pengembangan bukan hanya untuk pelayanan tetapi riset-riset inovatif di bidang kardiovaskular. Kita tahu sebagai contoh mungkin ya untuk stent jantung yang digagas oleh teman-teman dan itu hasil penelitian dari teman-teman UGM, itu saya kira merupakan salah satu bukti bahwa layanan jantung dan unggulan jantung memang hal yang perlu kita dukung bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih, ternyata Pak Dirut ini tidak ingkar janji. Jadi beliau berjanji untuk membuka layanan untuk Sivitas UGM ya. Jadi untuk semuanya. Jadi kita beri tepuk tangan ya untuk Pak Dirut dan jajarannya, Pak Direksi Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dan saya kira ini sebuah hal yang harus kita banggakan. Jadi kalau tadinya bercampur di dalam poli eksekutif, tapi sekarang ada khusus untuk poli, khusus untuk Sivitas Universitas Gadjah Mada. Dan ini merupakan hal yang saya kira perlu kita dorong bersama. Di level Universitas Gadjah Mada sendiri kita sedang mengembangkan kembali, ada mungkin dua layanan primer ya. Jadi untuk PPK 1 ya, Paskes untuk layanan primer yang saya kira untuk juga melayani minimal sivitas akademika yang ada di Universitas Gadjah Mada yang jumlahnya mungkin sekitar 70 ribuan. Ya. Jadi saya kira ini merupakan peluang dan juga hal yang perlu kita manage bersama. Saya juga mengapresiasi perluasan layanan farmasi tadi dan juga pembukaan apotek ya, apotek pandu ya. Dan semoga dengan demikian ini dapat memberikan layanan yang mudah diakses dan juga dapat memberikan sebagai jejaring ya, hub dengan fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain. Karena kita tahu PR ini untuk kita semuanya bahwa pengobatan di Indonesia belum dikatakan obat itu adalah murah ya. Ini salah satunya dengan kita berjejaring, ini mungkin akan menjadi salah satu jalan keluar untuk kita bisa memberikan obat-obatan yang lebih terjangkau. Dan saya juga mengapresiasi untuk koperasi yang telah digagas. Berapa tahun ini usia koperasi ini ya Pak? 3 tahun. Dan saya dengar kemarin juga nyem-nyemnya sebelum lebaran juga dibagi dan cukup banyak, luar biasa. Luar biasa. Di AA udah ada ya, Harjolukito sudah ada. Koperasi Pak. Ada ya Pak? Oh siap Pak. Memang itu nganu Pak. Bagian yang jualan-jualan gitu Pak. Baik, saya kira itu suatu hal dan saya mengucapkan terima kasih ini Pak Dirut untuk tadi inisiatifnya untuk instalasi biogas, jadi untuk Green Hospital yang betul-betul dapat kita implementasikan, juga untuk Joglo Kumbokarnonya ya, yang saya kira ini memberikan healing ya buat kita semuanya ya di sela kesibukan kita. Ibu dan Bapak, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya berharap semoga ke depan rumah sakit akademik di sini semakin adaptif terhadap semua kemajuan-kemajuannya, semakin inovatif dan semakin meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama untuk memperkuat kontribusinya di bidang pendidikan, tenaga kesehatan dan juga pengembangan ilmu pengetahuan.
Dan terakhir saya tutup dengan pantun kecil. Pohon kelapa tumbuh berjajar. Cakep. HUT ke-14 RSA sungguh bersinar. Satu lagi. Makan ketupat di hari raya. Cakep. Pelayanan hebat RSA semoga berjaya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu dan Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Namo. Terima kasih Ibu Rektor, mohon berkenan untuk bisa sejenak berdiri di depan. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kami juga mengundang Direktur Utama Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada untuk melakukan prosesi pemotongan tumpeng sebagai tanda bukti syukur atas segala berkat dan pencapaian yang telah diraih oleh RSA Universitas Gadjah Mada. Kami juga mengundang segenap jajaran direksi dari Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada untuk turut serta melakukan prosesi pemotongan tumpeng. Yang nantinya tumpeng yang sudah dipotong tadi nantinya ini akan diserahkan kepada Rektor Universitas Gadjah Mada untuk sebagai ungkapan rasa syukur atas pencapaiannya 14 tahun melayani masyarakat Balisa ya. Kami juga turut mengundang Ketua Dewan Pengawas RSA UGM dan juga perwakilan dari pemerintahan Kabupaten Sleman serta pelaksana harian Kepala Bidang Layanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DIY untuk dapat menuju ke depan. Ya, betul sekali. 14 tahun ini bukanlah waktu yang sebentar ya Mbak Lisa ya. 14 tahun ini adalah ribuan hari pengabdian, ratusan ribu langkah dari para tenaga kesehatan yang tak pernah berhenti untuk tentunya merawat, menyembuhkan dan juga menguatkan begitu ya. Dan juga Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada hadir bukan sekedar sebagai institusi pelayanan kesehatan, tetapi sebagai rumah bagi para pasien yang datang dengan penuh harapan, rumah bagi para profesional yang tumbuh dan juga belajar, dan rumah bagi nilai-nilai luhur yang terus kita jaga bersama. Yes, betul sekali. Friendly and Caring Hospital, tentunya tadi PLH dari Dinas Kesehatan Provinsi DIY mengatakan tidak hanya untuk Sleman saja, tapi juga untuk Yogyakarta dan juga tentunya untuk nasional atau untuk Indonesia. Terima kasih RSA UGM, luar biasa sekali, dan tentunya seluruh pejabat yang juga sudah hadir, baik itu dari direksi RSA UGM dan juga kepada dari pemerintah Kabupaten Sleman, juga dari pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sekali dan mohon berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan juga Mas Adit, ini RSA UGM berkomitmen bahwa setiap langkah ke depan akan selalu berpijak pada semangat yang sama, yakni mengabdi dengan hati, melayani dengan ilmu. Iya, luar biasa sekali. Tagline-nya aja juga sudah luar biasa, friendly and caring hospital. Nanti kita juga akan saksikan nantinya ada pembukaan layanan Sri Kandi 1 dan juga ada Oka Jantung atau operasi jantung terbuka begitu ya. Operasi bedah jantung terbuka. Luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan untuk hari ulang tahun ke-14 RSA Universitas Gadjah Mada. Kami silakan kepada para tamu dan kehormatan untuk bisa kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Terima kasih sekali. Iya, kalau RSA UGM dengan tagline Friendly and Caring Hospital, dan untuk ulang tahun ke-14 ada Tumbuh Melayani Menginspirasi. Luar biasa, dan tentunya setelah tadi kita ikuti bersama prosesi pemotongan tumpeng, selanjutnya kita akan berdoa syukur bersama tentunya, karena memang harapannya di usia yang ke-14 ini bukanlah usia yang mudah begitu ya Mbak, karena memang 14 tahun perjalanan RSA UGM itu sangat-sangatlah luar biasa, dedikasinya penuh dengan rasa syukur dan hormat untuk para warga yang ada di sekitar Sleman dan juga daerah istimewa Yogyakarta. Dan sebelum kita lanjutkan menuju ke rangkaian acara berikutnya, marilah kita berdoa bersama sejenak untuk kebaikan dan juga keberkahan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan untuk memimpin doa, kami persilakan kepada Dr. Prabowo Suseno, spesialis penyakit dalam konsultan geriatri Vinasim. Kami silakan. Monggo dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang saya muliakan, malah kita dudukkan sejenak jiwa raga kita memohon kepada Allah di hari yang baik ini. Doa yang saya bacakan menggunakan syariat agama Islam. Bagi sahabat-sahabat yang beragama lain, saya mohon dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Allah, nastaghfirullah, alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika min jawri ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika. Allahumma janibna munkaratil akhlaq wal ahwa wal amal wal adwa. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, membuka pintu ilmu dan rezeki. Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya Allah, kami berterima kasih di hari ini genap ulang tahun yang 14, masa-masa penggelidikan kami ya Allah, remaja yang mencari bentuk dan imajinasi dan ingin tahu, mencoba dan mencoba. Ya Allah, semoga seluruh sivitas hospitalia dan sivitas akademika dan mereka yang terkait di dalamnya, Engkau berikan kebaikan ya Allah. Anugerahkanlah kepada mereka semua ya Allah segala kebaikan yang kami tahu dan kebaikan yang kami tidak tahu. Ya Allah, lindungilah kami semua, seluruh sivitas hospitalia, RSA, UGM ini dan jaringnya ya Allah. Lindungilah dari segala macam keburukan yang kami tahu dan kami tidak tahu. Ya Allah, kami terima kasih rumah sakit ini tumbuh dan berkembang, dipercaya dan banyak yang cocok di dalamnya. Jadikanlah kami semakin rendah hati, bersemangat dalam apa saja. Jadikanlah setiap orang-orang yang ada di dalamnya ya Allah selalu punya semangat untuk memajukan diri, ilmu, akhlak, iman, dan amal. Ya Allah, semoga pasien-pasien yang kami rawat mendapatkan kebaikan, kesembuhan dengan penderitaannya. Namun ya Allah, apabila mereka wafat dalam keadaan terbaik. Ya Allah, bagi kami semua dan orang-orang di dalamnya dan rekan-rekan kami, jadilah kami semua orang-orang baik ya Allah, yang selalu berguna bagi orang lain dimanapun kapanpun. Jadikanlah orang baik yang selalu mau berubah dan mengubah sekitar kami. Jadikanlah orang baik yang selalu mau belajar, baca dan baca ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Jadilah kami orang baik ya Allah yang selalu beri contoh nyata, bukannya berkata-kata. Dan jadikanlah kami orang-orang yang baik ya Allah, yang badannya kuat. Kalau bisa ya Allah, umur yang panjang, yang kuat, sehat dan bermanfaat. Ya Allah, jadikanlah kami orang baik yang ilmu kami semakin dalam, tinggi, yang bermanfaat. Dan kalau kami bekerja selalu itqan atau profesional. Ya Allah, bila kami kebaikan agama kami, akhlak kami, sembahyang kami, sedekah kami, kesantunan kami, silaturahmi kami, dan kemampuan menahan diri kami. Dan ya Allah, jadikanlah kami orang baik yang konsisten dalam kebaikan. Ya Allah, Engkau Maha Baik, tumbuh kembangkanlah rumah sakit akademik UGM ini sebagai media beramal soleh, bagi amal soleh kepadamu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami yang terucap maupun doa yang ada dalam hati kami masing-masing. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat rahim. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa Muhammad. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Probo Sisono yang telah berkenan memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Dan demikianlah rangkaian acara inti dari puncak hari ulang tahun ke-14 Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Dan tentunya ini semoga bisa menjadi perayaan momentum bagi kita semua untuk seluruh keluarga besar Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada ya. Dan hadirin yang terhormat, kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sesi visitasi atau mengelilingi layanan-layanan baru yang ada di RSA UGM yang nantinya juga akan diresmikan, melihat langsung fasilitas dan layanan unggulan RSA UGM. Ya. Kita akan kemana saja ini Mas Adi? Kita nanti akan ke layanan Oka Jantung tadi yang seperti di video. Termasuk kita juga akan resmikan di sana ada Serikandi 1. Poliklinik Serikandi 1. Yes, betul. Dan kita juga akan meninjau Farmasi Rawat Jalan. Oh, farmasi rawat jalan Ya, juga. yang baru. Kemudian Apotek Pandu Apotek di Lobi Pandu. Selatan. Yes, dan juga nanti kita akan berakhir di Joglo kalau nggak salah. Joglo Kumbokarno. Kumbokarno yang ini juga diinisiasi oleh teman-teman dan juga segenap jajaran direksi dari Iya. RSA UGM ya. Dan tentunya terima kasih seluruh hadirin sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang sudah kita lalui bersama hari ini bersama dengan RSA UGM bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya atas nama panitia dan keluarga besar RSA UGM, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran, doa, dan dukungan Bapak Ibu sekalian. Semoga RSA UGM ke depan semakin maju, semakin dipercaya dan semakin bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dirgahayu ke-14 RSA UGM. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.